takut BGT. Pertama kali masuk pagi itu kan aku masih anak baru ya Kak, jadi yang nggak tahu di mana tempatnya gitu kan. Akhirnya aku lewat eskalator kan, tapi eskalatornya kan masih mati. Iya. Eskalator yang arah bioskop itu kan. Pas aku mau naik itu gelap. Pas gelap kayak aku ngeliat lagi jalan, terus kayak itu apaan ya? Aku kan di situ 2 tahun ya kerja. Pokoknya pas 7 bulan itu aku baru digangguin. Temen aku tuh udah mulai mancing-mancing kayak cerita-cerita tentang yang di sini, penunggu di sini, ada yang dibilang Kunti Kayang lah. Matinya tuh gara-gara kalau nggak salah nge-aborsi deh. Soalnya aku juga sempat dimimpiin sama dia. Dia cerita kalau dia tuh ngasih pesan di sini jangan ada yang nge-aborsi. Nah, pas kesurupan itu yang ketiga, itu sih yang benar-benar bikin aku merinding Kak. Jadi kayak aku kesurupan, kesurupannya tuh ada anak kecil. Anak kecil itu namanya Mail. Mail itu dia korban kebakaran. Aku ada fotonya. Ada fotonya? Ada fotonya. Si Dini, pas kata temen aku, nih Dini bukan Lid? Iya benar itu Dini, aku gituin. Masih ada fotonya? Masih ada. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam makin seru. Dan pada malam kali ini gue masih mengundang beberapa narasumber yang memiliki cerita kejadian bener-bener horor banget dan pastinya ya seru banget. Kali ini kisahnya datang dari seorang pegawai bioskop yang ada di mall daerahnya di Jawa Barat, dan gue juga nggak tahu nih Jawa Barat di mana. Dan mall ini yang terkenal dengan bangunan tuanya. Nah mungkin kalian kalau misalnya tahu tentang mall ini bisalah komentar-komentar di bawah sini. Dan di sini gue mau berterima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah mengklik dan mendukung kita untuk sampai saat ini, dan jangan lupa selalu kasih masukannya untuk kita agar lebih berkembang lagi. Penasaran nih siapa dan bagaimana ceritanya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam Kak Lydia. Halo, selamat malam Kak. Apa kabar nih Kak Lydia? Baik, alhamdulillah. Aduh Kak Lydia, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ketika menjadi pegawai di salah satu bioskop yang ada di daerah Jawa Barat. Oke. Selama berapa tahun? 2 tahun Kak. 2 tahun. Dan resign ini cuman gara-gara gangguan ekstrim ini atau gimana? Enggak, itu aja sih, karena juga dapat kerjaan baru. Oh, oke, akhirnya mengundurkan diri gitu ya? Iya. Oke. Kak Lydia, ini kan mengalami beberapa kejadian yang menurut gue ini ekstrim banget gitu ya. Sampai setannya itu ikut foto bareng. Iya. Boleh dilihat nggak? Boleh. Tapi jelas banget fotonya. Bayang sih Kak, terbayang. Jelas tapi terbayang. Coba. Gue merinding tuh langsung tuh. Enggak, kok bisa gitu maksudnya? Ya karena nggak ada temennya dia jadinya. Oh. Ikut foto ke orang-orang lain. Dapat foto ini dari? Dari temen aku. Yang foto ini nih siapa? Tantenya temen aku. Jadi tuh dia, karena lagi tuh ada acara nobar di bioskop itu, anak-anak sekolah. Jadi ya bagiin momen aja, buat bagiin momen tantenya temen aku. Terus tiba-tiba bikin story, ya itu. Dan nge-tag ke bioskop itu tuh enggak? Enggak, bikin story-nya di WA. Oh, oke. Terus temen aku nge-screenshot terus ngasih unjuk di grup, ini benar nggak sih Dini gitu. Sosok Dini? Dini. Buat kalian nih yang nyimak kisah ini sampai habis dan tahu tentang foto ini bener atau enggaknya, kalian bisa tulis di kolom komentar.
ini beneran hantu atau maksudnya sosok bayangan dari seorang, dan lu juga maksudnya belum bener-bener pasti kan? Enggak, maksudnya? itu benar Kak. Oh ini bener? Iya si Dini kayak gitu. Oh oke. Itu benar Dini. Oke, kali dia terima kasih banyak. Iya. Nah buat kalian semua nih yang penasaran bagaimana dengan ceritanya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini atau yang ada di deskripsi, nanti semuanya gue taruh. Oke, kali dia sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mau. Jadi pada tahun 2023 itu aku dapat lowongan Kak, kerja di salah satu bioskop Jawa Barat. Itu dari aplikasi. Aplikasi? Okay. Ada kan kayak contoh Jobstreet atau yang lain gitu kan. Nah aku ngelamar, terus ternyata aku keterima Kak. Keterima untuk lolos buat interview kan. Oke. Akhirnya aku interview tuh, ternyata aku lolos. Nah lolos akhirnya yaudah aku kerja kan di salah satu bioskop itu. Untuk shiftnya itu dia ada beda-beda sih Kak, ada 5 shift, ada 4 shift. Kayak misalkan opening, middle, kayak middle 1, middle 2, closing gitu, beda-beda. Untuk opening kita itu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Itu untuk opening ya? Iya, untuk opening. Kalau untuk middle-nya itu ada yang jam 11 sampai jam 9 malam. Untuk yang closing dari jam setengah 2 sampai jam 12 malam. Jam 12 atau jam 11 sih Kak, tergantung film selesainya. Soalnya kan kita pasti kan nunggu film selesai baru kita bisa pulang kan. Oh gitu? Gitu, iya. Terus 2 minggu setelahnya aku dapet di shift pagi Kak. Shift pagi? Shift pagi di jam 9. Nah itu kan kalau biasanya kalau jam 9 itu, jam 9 masuk, berarti filmnya di jam 11 Kak. Di jam 11 siang mulainya awal film. Nah di jam 9 pagi itu aku datang, lampu kan masih gelap Kak. Kan kalau misalkan di bioskop itu yang datang pertama kita nyalain lampu kan. Gitu, itu kondisi itu masih gelap gitu. Terus pertama kali masuk pagi itu kan aku masih anak baru ya Kak. Jadi yang nggak tahu di mana tempatnya gitu kan. Akhirnya aku lewat eskalator kan, tapi eskalatornya kan masih mati. Eskalator yang arah bioskop itu kan. Pas aku mau naik itu gelap. Pas gelap kayak aku ngeliat lagi jalan, terus kayak itu apaan ya? Jadi terbang di atas gitu Kak. Di mana? Putih. Di rolling door bioskopnya. Kan itu rolling doornya masih tutup. Masih ketutup. Nah jadi posisinya tuh ini rolling door, ini eskalator. Jadi kita harus ngebuka rolling door. Cuman kan kalau yang buka rolling door itu housekeeping ya. Jadi kalau misalkan untuk staffnya kita lewat dari samping ada. Kayak jalanan kecil gitu kan. Nah aku baru naik ke eskalatornya, ngelihat kayak, itu apaan, putih-putih terbang gitu. Aku kan pakai senter ya Kak, karena kan gelap gitu, jadi kayak gini-gini. Terus aku lihat kayak itu apaan terbang, pas aku pastiin lagi. Nah aku sempet kayak gemeter kan, karena pertama kali masuk pagi terus gelap, aku turun lagi. Terus aku diem, naik lagi kayak masih ada gitu terbang-terbang. Terus aku turun lagi, terus ada security. Kenapa Mbak? Takut ya katanya gitu. Iyalah nggak usah takut, biasa. Terus akhirnya aku bilang, Pak temenin aku Pak ke atas, gue gituin kan. Akhirnya ditemenin sampai yang atas rolling door aja. Terus security-nya nunggu di depan rolling door. Sampai aku masuk ke dalam buat nyalain lampu. Aku bilang, Pak tunggu sini sebentar ya Pak, aku gituin kan. Ya udah aku akhirnya langsung nyari tuh buat nyalain lampu di mana gitu kan. Akhirnya aku nyalain lampu tuh Kak. Nyalain lampu. Tapi ternyata nggak ada apa-apa gitu loh. Yang aku lihat tuh, aku tadinya mikir kayak, oh mungkin itu kayak hantu-hantuan. Kan kalau di bioskop pasti kan kayak ada hantu-hantuan kan Kak. Ternyata nggak ada, kosong. Nggak ada hantu-hantuan. Terus kayak pas aku mikir, tadi aku ngelihat apa ya gitu. Cuman aku kayak udahlah, biasa aja gitu kan. Terus pas udah nyalain lampu, udah tuh udah nyala semua. Akhirnya aku ke jalanan yang belakang tuh ke arah ke loker. Arah ke loker tuh kan ngelewatin beberapa studio. Cuman kan studionya masih gelap. Cuman terang kan karena lampu ya. Ya udah pas lewat, aku pikir tuh lampu yang aku nyalain itu sampai ke belakang nyalanya. Ternyata di belakang masih gelap.
Jadi harus nyalain lampu yang area belakang lagi. Terus akhirnya aku nyari tuh, karena aku masih baru, aku nggak tahu apa-apa Kak gitu loh. Kayak nyalain lampunya di mana gitu kan. Emang nggak dikasih tahu? Dikasih tahu sama temen aku. Cuman kan kalau lewat omongan doang kan kurang paham ya Kak. Pasti kita harus kayak dipraktekin nih, lampunya di sini gitu kan. Aku lagi itu belum dikasih tahu. Akhirnya aku video call temen aku tuh Kak. Aku belum berani masuk buat ke dalamnya gitu kan. Pas video call dia tuh diangkat sama temen aku. Dikasih tahu tuh arah nyalain lampunya di mana gitu kan. Akhirnya yaudah aku nyalain lampu tuh. Udah terang tuh udah. Terus ke locker ke atas tuh ngerasa tuh kayak merinding banget kan. Karena aku benar-benar sendirian di atas, nggak ada orang sama sekali. Benar-benar sendiri. Emang si pagi berapa orang? Aku, atasan, sama housekeeping. Lagi itu tuh jadwal housekeeping tuh belum kayak sekarang. Housekeeping tuh dulu, jadi jadwalnya 1 jam setelah staff datangnya. Jadi staff duluan, baru housekeeping gitu. Nah kebetulan atasan aku juga belum datang. Aku sendirian di atas. Nah jadi di bioskop itu dia kan ada 9 audio Kak. 9 studio. Oke. Nah di bioskop itu ada smoking area. Terus ada permainan basket juga. Maksudnya bola basket? Iya bola basket. Lah? Ada buat game. Jadi biasa kayak customer tuh kalau kelamaan nunggu film nih, dia main basket dulu di situ sambil nunggu film mulai gitu. Baru tahu. Biar nggak bete customernya gitu. Nah pas aku masuk situ Kak, itu arah ke basket kan. Nah locker aku tuh layoutnya tuh dekat basket itu pintunya. Cuman lockernya tuh naik ke atas lagi Kak. Naik ke atas, naik tangga, 2 tangga lah. Terus baru itu ada locker. Locker itu pokoknya lockernya dia modelnya kayak kamar. Ada 2 kamar. Pas keluar tangga itu ada, kalau dibilang kayak teras gede gitulah. Ruang kayak ruang tamu gitu. Nah kamarnya 2, sebelah sananya pantry. Toiletnya di dalam kamar dua-duanya. Jadi setiap kamar itu ada toilet. Sebelah kamar ada musola. Sebelah kamar tuh ada musola. Nah, lockernya itu kita difasilitasin Kak. Ada kaca, ada locker yang biasa buat naruh barang-barang, baju, terus ada gantungan, ada tempat tidur, kasur gitu, terus ada bantal, ada toilet juga gitu kan. Nah, itu biasa buat kita istirahat di atas Kak. Nah, pantry-nya juga udah disediain kayak tempat wastafel tuh cuci piring, terus buat kita masak air panas, terus buat naruh piring, gelas udah ada semua. Terus di sebelah pantry itu ada yang namanya tuh ruangan yang bisa masuk tuh cuma atasan aksesnya gitu. Kadang kita juga bisa masuk, cuman harus bareng atasan kan. Itu buat ngecek-ngecek kayak mesin-mesin film Kak. Kayak misalkan film nih nge-stuck nih, atau nggak ada suaranya. Nah kita ngecek-ngecek di situ, gitu. Ruangannya itu tuh gelap, dingin, dan lampunya tuh kadang nyala, kadang enggak gitu. Tergantung sih gitu kan. Nah terus lockernya itu tuh, kalau dibilang dulu mah lampunya tuh lampu kuning Kak, belum lampu putih, masih lampu kuning. Nah yaudah aku di situ kan nunggu yang lain pada, maksudnya kayak housekeeping datang, nunggu atasanku juga datang. Cuman kan emang mereka nggak ke atas Kak. Cuman kan kalau misalkan kita udah dengar suaranya di bawah, pasti udah tahu kalau mereka udah datang kan. Nah pas di atas itu aku sambil nunggu, namanya anak baru ya, aku masih nggak tahu apa-apa. Aku nunggu di atas, terus aku dengar suara bunyi buka pintu basket itu Kak, kayak krek gitu bunyinya. Terus aku pikir, oh ada namanya temen aku Bang F, itu housekeeping itu udah datang. Aku pikir kayak, oh udah datang nih Bang F nih, aku gituin kan. Oh ya udahlah aman, aku gituin kan. Jadi aku udah nggak berasa ketakutan banget Kak, karena sendiri kan. Terus abis kayak gitu ada yang kayak main basket kan, kayak ngainin bola basket. Mungkin aku mikirnya juga housekeeping kan, soalnya pasti dia kayak naruh bola basket. Kadang kan bola basket kita simpen Kak di dalam gitu kan. Baru kita taruh pas pagi gitu. Ya udah aku akhirnya udah datang nih housekeeping, ya udah aku ke bawah deh, aku gituin kan. Pas aku ke bawah
Ternyata nggak ada orang, Kak. Hah? Nggak ada orang. Terus aku kayak, lah kok nggak ada orang, pintu masih ketutup, aku gituin kan. Terus tadi yang buka pintu siapa? Gitu kan. Ya udahlah, nggak usah mikir apa-apa, aku gituin kan. Udahlah ke depan aja. Ke depan, aku nanya, ke atasan aku udah datang. Aku bilang, Bapak tadi Bapak ke belakang. Apaan sih, orang gue jadi baru datang? Terus aku nanya lagi, housekeeping udah datang juga, Kak. Bang tadi ke belakang nggak buka pintu basket, aku gituin. Kenapa digangguin ya, kata dia gitu. Enggak, gue nanya lu ke belakang enggak, kata dia. Kagak, gue juga baru datang, kata dia gitu. Belum ke belakang sama sekali. Terus kata dia, nggak apa-apa, itu perkenalan, katanya gitu. Perkenalan sama orang yang di sini. Jadi tuh mereka tuh kayak udah pada tahu gitu loh. Kalau sebenarnya tempat ini tuh ada gitu kan. Ya namanya bioskop ya, Kak, apalagi tuh di mall. Mallnya itu tuh gedung lama, Kak. Gedung lama banget, gedung tua. Nah, bioskopnya itu di lantai paling atas. Lantai berapa tuh paling atas? Lantai 3. Paling atas, Kak. Lantai 3 itu khusus bioskop aja. Terus abis kayak gitu ya udahlah, aku kayak fan-fan aja kan, kerja, gak mikirin apa-apa, Kak. Kayak oh mungkin itu perasaan aku aja kali ya. Namanya mungkin pertama masuk juga aku ketakutan, mungkin gara-gara masih pikiran tuh masih kayak nggak jelas gitu kan. Tapi aku tetap kayak ya udah positif aja gitu. Aku nggak nanya tuh, Kak, sama teman-teman aku kalau di sini tuh tempatnya kayak gimana, serem gak atau gimana gitu. Enggak. Terus besokannya aku cerita sama temen aku kayak gue kemarin ngeliat ini loh gitu. Bener nggak sih di sini tuh ada kayak gini. Terus gue ngedengar suara ini loh pas pagi, kata aku gitu kan. Terus kata dia, gak apa-apa, kata gitu, itu mah biasa perkenalan sama orang baru. Oh gitu, aku gituin. Iya, nggak apa-apa di sini. Jadi sebelah toilet cowok itu ada toilet disabilitas, dan itu tuh nggak pernah diakses sama orang. Nah biasanya tuh staff doang yang akses tempat itu. Di tempat itu tuh masih ada pintu lagi buat naro-naro stok barang gudang. Gitu. Terus ya udah, kata temen aku gini, gue malah suka di ruangan disabilitas, katanya gitu, suka lewat. Apa, Kak? Kata dia muka rata, katanya gitu. Alah bercanda lu, kok gituin kan. Aku kan sempet kayak nggak percaya gitu, Kak, ngomong aja gitu dia. Ya ntar juga lu diiniin, kata temen aku gitu. Jangan kayak gitu, Kak, aku gituin kan. Aku tuh gampang kesurupan, aku gituin. Kalau misalkan digituin ntar ada aku kesurupan. Terus kata dia, yaudah nggak usah takut, di sini mah nggak apa-apa gitu. Nah yaudah aku fan-fan aja, Kak. Terus di minggu keberapa aku masuk pagi lagi. Jadi di dalam tempat kita kasir, Kak, di kasir, ini kan kasir. Ini tempat yang kayak kitchen, alat-alat. Ada ruangan storage belakang itu biasa buat naro-naro barang buat kita opening, Kak. Kayak contoh kayak gelas minumannya gitu kan. Kayak bucket popcorn gitu-gitu. Nah pagi-pagi itu kan itu juga masih gelap, Kak. Kan aku nyalain terus aku ke belakang, assalamualaikum gitu kan. Dijawab, cuman bukan dijawab waalaikumsalam, dijawab kayak cuman di situ soalnya aku sendirian, Kak, nggak ada orang, masa ada yang nyautin gitu kan. Nah terus di siangnya itu aku tuh ke belakang lagi nyari straw kan. Pas ke belakang nyari straw, itu posisi kan storage-nya itu atasnya tuh kayak turunan tangga gitu, Kak. Gimana ya? Pokoknya kayak turunan gitu, Kak. Jadi ada di mana tuh di atas aku tuh ada sela-sela semen-semen gitu. Nah, aku tuh lewat situ harus agak bungkuk gitu, Kak. Karena kan pendek banget tempatnya. Terus pas lewat situ, udah tuh aku lagi nyari. Nah, aku biasa aja posisinya gitu loh, biasa posisinya. Karena kan di dataran yang nggak pendek, udah di dataran yang agak tinggi, Kak. Jadi palaku nggak yang kejedot gitu loh. Nah pas aku lagi balik badan, terus ada yang ngejorokin. Kalau misalkan emang aku keselengkat sepatu aku sendiri, pasti kan berasa, Kak. Kalau misalkan keselengkat kan. Ini aku lagi balik badan, bener-bener kayak dijorokin dari belakang. Nah terus aku kejedot tembok yang semen itu di sini sampai gede banget, benjol, berdarah dikit. Sampai benjol? Iya.
Terus kayak aku bilang, ini siapa sih? Aku gituin, aku nggak ganggu di sini, aku gituin. Akhirnya aku ke depan, lu kenapa Lid? Kata temen aku, kok benjol palanya katanya. Iya, soalnya nggak tahu ada yang jorokin di belakang. Alah, bohong lu, dijorokin kak, gituin. Udah biasa itu nggak apa-apa kata gitu. Kata temen aku yang satu lagi. Tapi gede benjolnya? Ya lumayan kak, aku sampai malu, sampai kayak mau ngasirin tuh malu gitu. Terus soalnya berdarah juga kan dikit. Kata temen aku gini yang udah tahu, ini mah udah parah nih, udah main fisik katanya gitu. Udah makanya aku nggak dibolehin ke belakang lagi kak, karena ya gitu dia sama orang baru katanya, mungkin mau kenalan gitu kan. Cuman aku kurang tahu nih, awal-awal tuh kurang tahu sosok yang di situ tuh apa gitu kan. Nah aku diceritain sama temen aku kalau di situ tuh biasanya tuh laki-laki katanya gitu. Di mana? Di storage itu ada yang penunggunya juga kak, jadi tuh laki-laki gitu. Nah, oh gitu kak, iya. Udah lu jangan ke belakang dulu deh Lid katanya gitu. Ya udah, akhirnya aku ya udah selama itu ya jalanin aktivitas ya biasa aja kak gitu kan. Nah, di mana atasan aku juga sempet kak digangguin. Contoh misalkan kayak penggaris itu jatuh sendiri, padahal itu nggak ada angin, nggak ada apa kan. Bener-bener di meja kayak jatuh sendiri. Di meja ruangannya dia? Iya, di meja jatuh gitu. Terus kadang kayak atasanku tuh bilang, lagi cerita nih misalkan sama housekeeping, terus disautin kayak gak apa-apa gitu, tapi suaranya suara cowok. Terus habis kayak gitu ya udahlah aku jalanin kayak biasa aja. Ternyata tuh di sini ya banyak penghuninya gitu. Ya aku mikir namanya juga bioskop, apalagi gedung lama, aku gituin. Terus juga yang dimana kebanyakan di sini juga filmnya kebanyakan horor gitu kan. Pasti kan tempatnya dia juga, dia seneng banget di sini kan. Apalagi orang-orang kan banyak yang takut ya kak, banyak yang takut. Jadi orang makin seneng kan dia gitu. Terus dari situ sih aku belum ngerasain yang aneh-aneh ya kak. Aku kan di situ 2 tahun ya kerja. Pokoknya pas 7 bulan itu aku baru digangguin. Temen aku tuh udah mulai mancing-mancing kayak cerita-cerita tentang yang di sini, penunggu di sini, ada yang dibilang Kunti Kayang lah. Kunti Kayang? Iya, jadi jalannya kayang. Matinya mageran apa gimana? Duh kurang tahu kak. Okay. Pokoknya kayang gitu kan. Temen aku yang ngelihat yang cowok, terus yang cewek juga ngelihat. Temen aku juga ada yang bisa ngerasa, ada yang juga bisa lihat gitu kan, yang di situ. Terus dia bilang, di sini tuh ada Kunti Kayang, ada muka rata gitu-gitu. Yang muka rata tuh yang di disabilitas, Kunti Kayang tuh yang di loker atas gitu. Kok bisa disebut Kunti Kayang? Ya iya, orang jalannya kayang dia. Aku ngeliat sendiri kata dia gitu. Biasanya tuh Kunti Kayang nongol kalau ada yang PMS. Nah jadi tuh dulu di loker cewek di kamar mandinya itu ada tempat sampah khusus pembalut kak. Nah itu dia paling demen banget di situ. Jadi dia tempatnya di toilet itu, pasti keluarnya dari toilet. Kalau anak-anak melihat nih, keluarnya dari toilet. Suka lewat gitu. Terus aku kayak, masa sih kak gituan. Iya bener, ntar juga lu bakal iniin kok, ditampakin kalau lu lihat mah, kata dia gitu. Nah aku kayak, jangan sampai lah aku gituin. Aku kan paling takut kalau misalkan kayak kayang-kayang gitu kan kak. Nah akhirnya yaudah mereka pada cerita lah. Terus di sini suka mondar-mandir anak kecil. Kalau di depan ini biasanya anak kecil yang depan kasir gitu. Cuman dia nggak ganggu gitu. Terus oh gitu kak, iya. Terus di mana posisi ada tuh kak lagi filmnya Pocong Gundul. Oke, pocongnya botak gitu ya? Iya. Nah itu kan di situ beneran, tapi pocong. Bener. Nah di situ ada pocong-pocongan. Pocong-pocong? Iya. Jadi kayak buat narik penonton aja, di situ ada ornamen pocong-pocongan. Bener-bener bentuknya bener pocong kak, dalamnya tuh kapas. Cuman bentuknya bener pocong. Ada kayak darah-darahnya, tanah-tanahnya gitu. Tapi palanya botak? Oh ada ininya kak, mukanya ditempelin gitu kayak muka serem pocongnya gitu. Nah semenjak ada pocong-pocongan itu nih kak, nah di situ kita semua kayak digangguin. Nggak aku aja, teman-teman aku juga. Contohnya nih, misalkan aku lagi general cleaning nih sama teman aku. Posisi itu bioskop lagi sepi kan, nggak ada customer. Ya udah kita gece aja yuk gitu kata teman aku. Ayo. Ya udah akhirnya aku gece.
temen aku tiba-tiba ngeliat aku karena dia manggil Mbak gitu. Kata temen aku, kamu denger nggak ada yang manggil Mbak? Nggak ada. Bentar ada customer, aku ke depan dulu, kata temen aku gitu. Kak, nggak ada customer. Tadi yang aku denger apa ya? Ah udah halusinasi, aku gituin. Terus aku lanjut GC lagi Kak. Terus tiba-tiba aku yang denger, Mbak, aku bilang ke temen aku, bentar ada customer, aku gituin kan. Terus aku bilang lagi ke temen aku, lah gak ada customer. Terus lah kamu denger apa yang aku denger tadi Kak, kata gitu. Lah terus apa, aku gituin. Duh udah biarin aja, gak usah disautin deh, biarin aja itu, kata temen aku gitu kan. Udah Kak biarin aja lah gitu, iseng banget dia katanya gitu. Ya udah biarin aja. Akhirnya udah tuh kayak atasan aku tuh juga digangguin. Ya itu kayak dibatukin suara cowok di office. Maksudnya gimana nih? Jadi atasanku tuh cewek sendiri di office itu, dibatukin. Gak ada cowok di situ, posisi gak ada cowok, masih belum buka. Terus dia dibatukin. Kata atasan aku, itu siapa yang batuk ya, kata gitu. Karena dia juga takut kan. Ya udah dibuka akhirnya pintu office biar gak sepi-sepi banget kan. Terus akhirnya aku yang digangguin Kak juga di atas. Di atas tuh digangguin tuh kayak, kok ngerasa tuh kayak ada yang ngeliatin aku kan. Terus ada yang kayak kelibat lewat di belakang. Aku pikir kayak, yaudahlah, apaan sih gitu kan. Aku mikir kan apaan sih. Udah aku bodo amat kan Kak. Udah bodo amat. Terus akhirnya yaudah tuh aku udah istirahat, turun ke bawah. Nah besoknya aku masuk pagi lagi nih Kak, masuk pagi. Nah terus di atas, nah aku lagi ngaca Kak, ngaca di kaca. Karena lagi prepare kan mau ke bawah, karena kan aku dandan nih, lagi dandan gitu kan. Sambil dengerin lagu. Terus abis itu ada yang gedor-gedor pintu yang mes, yang aku bilang pintu sebelah pantry. Itu yang ruangan gelap. Ada yang gedor-gedor, tuk gitu kan. Aku pikir kayak, oh suara dari lagu kali ya. Terus aku matiin lagunya. Terus ada lagi suaranya, tuk gitu Kak. Wah, aku langsung diem dong. Aku kayak langsung kayak tegang gitu. Terus semakin kencang suaranya. Kak, sedangkan kan itu di situ aku doang sendiri Kak di atas, nggak ada orang. Nah akhirnya aku langsung bener-bener ngibrit ke bawah, sepatu aku tenteng ke bawah. Terus ada atasan aku kayak nanya, kenapa lihat, katanya gitu. Itu Kak, ada yang gedor-gedor di atas. Ada orang nggak di atas? Nggak ada, kata. Terus siapa yang gedor? Nggak tahu. Lu jangan bikin gue merinding, gue takut. Atasanku ada tuh yang takut Kak, cowok itu kan dia. Terus akhirnya, bener, yang bener aja lu, bener. Terus bener Kak, gedor-gedor kayak film Pocong Gundul, aku gituin. Gedor-gedornya kenceng banget, aku gituin. Terus kata dia, halusinasi kali. Bener Pak, aku gituin kan. Gak bohong saya, aku gituin. Terus akhirnya dia juga gak berani ke atas, takut kan. Gak lama dia diisengin di bawah. Itu kok gak salah di ahemin gitu, di office. Gitu doang. Kalau di bawah tuh isengnya ya gitu Kak. Kayak batuk, terus suka nyautin gitu-gitu. Kalau di atas tuh yang loker tuh suka nampakin gitu. Nah setelah itu udah tuh Kak, itu kan udah mulai anak-anak digangguin kan. Akhirnya atasan aku tuh minta, yaudah diumpetin aja itu pocong-pocongan gitu kan. Pas filmnya udah habis kan. Soalnya pas aku masuk pagi itu juga lihat di studio 6, itu sekelibat aku ngeliat tuh kayak pocong berdiri. Terus pas aku balik lagi nggak ada. Pas aku mau ke loker, kan aku ke loker ngelewatin Audi 6 kan. Nah terus pas lihat itu ada pocong. Pas aku balik lagi nggak ada, hilang. Di situ makanya aku langsung kayak merinding banget. Nah setelah itu ya udah tuh pas pocongnya udah di take out, udah kita aman-aman lagi tuh Kak, aman-aman. Cuman di situ karena aku kan tipikal yang gampang kesurupan ya. Nah aku yang diisengin terus Kak di situ. Nah pertama dimana aku tuh kesurupan gara-gara
Aku lagi PMS. Jadi awalnya tuh aku tuh ya biasa lagi break Kak, lagi break. Terus tiba-tiba ya kepala aku pusing. Nggak tahu tiba-tiba aja aku kesurupan. Ya aku diceritain sih sama temen aku. Kayak kesurupannya tuh serem banget. Sampai kepalanya tuh ke belakang kayak kayang gitu, kayak mau muter. Terus dibacain doa sama temen aku. Terus pokoknya nyebut-nyebutnya kayak teman aku gitu. Terus abis kayak gitu kayak mau ngajak aku buat ikut dia gitu. Ya terus sama temen aku diomelin kayak lu beda alam sama dia, lu jangan ngajak-ngajak temen gua, kata temen aku gitu. Ya udah tuh dari situ udah tuh dipanggilin, ada yang namanya housekeepingku tuh bisa Kak, bisa ngobatin. Karena udah tuh dikeluarin sama dia. Terus kata dia ini namanya Dini. Siapa? Dini. Dini. Namanya Dini. Jadi Dini itu tuh penghuni loker itu Kak. Dia itu sekitar 14 tahunan lah, SMP. Masih kecil. Ya mukanya sih cantik. Rambutnya panjang, dia pakai kayak daster warna putih gitu. Putih coklat gitu. Ya baik sih anaknya gitu kan. Dulu tuh ya aku paling takut sama dia kan Kak. Karena waktu aku di pantry, itu aku lagi video callan sama temen aku. Nah, temen aku bilang, aku tuh sendiri doang. Temen aku bilang kayak, lu sama siapa di situ? Sendiri. Lah itu rambut siapa di belakang? Rambut siapa? Apaan sih orang sendiri? Itu rambut siapa di belakang? Langsung aku tutup video callnya Kak. Karena kayak, aku nggak ngerasa itu ada rambut. Rambut aku lagi dikuncir gitu. Katanya rambut panjang. Aku langsung ngechat, lu ngelihat apa? Gue ngelihat rambut panjang. Apaan sih orang rambut gue dikuncir? Enggak, gue ngelihat rambut panjang di belakang lu. Ya udahlah aku ke bawah aja Kak. Soalnya kan aku takut kesurupan aja kan. Terus aku nanya temen aku, lu pernah nggak digangguin kayak gini? Terus kata temen aku, iya, gue pernah lah gitu. Gue juga lagi video callan sama temen gue. Terus temen gue bilang ada rambut di belakang, rambut panjang. Katanya dia gitu. Oh ternyata nggak gue aja gitu kan. Nah pas di kesurupan kedua kalinya itu Dini yang masuk ke tubuh aku. Nah aku akhirnya komunikasi di situ Kak. Kayak dia tuh sendiri di situ. Dia tuh mau punya temen, dia mau tuh aku tuh jadi temennya gitu. Aku bilang aku nggak bisa karena kan kita beda alam gitu kan. Ya dia pengen tuh aku jadi temennya gitu-gitu. Di kesurupan itu tuh dia kayak cerita tentang dia gitu loh. Jadi tuh dia tuh matinya tuh gara-gara kalau nggak salah ngeaborsi deh. Soalnya aku juga sempat dimimpiin sama dia. Dia cerita kalau dia tuh ngasih pesan di sini jangan ada yang ngeaborsi. Maksudnya gimana? Nggak tahu, mungkin dia korban aborsi kayaknya. Setelah kesurupan itu aku dimimpiin Kak sama dia. Jadi tuh kayak kasih pesan kalau misalkan di sini tuh di bioskop ini jangan ada yang aborsi ya gitu. Nah entah dia hamil dia aborsi atau dia mengkorban aborsi aku nggak tahu. Ya udah tuh dari situ tuh anak-anak nggak ada yang berani Kak untuk ke atas lagi ke loker. Jadi pada istirahatnya di bawah di ruang housekeeping. Karena mereka pada takut gara-gara aku kesurupan gitu kan. Yang ketiga kali kesurupan itu aku lagi pusing banget, lagi PMS. Pokoknya keadaan aku kesurupan itu aku lagi PMS, aku lagi sakit. Itu pasti mereka cepet banget masuk ke dalam tubuh aku. Nah pas kesurupan itu yang ketiga itu sih yang benar-benar bikin aku merinding Kak. Jadi kayak aku kesurupannya tuh ada anak kecil. Anak kecil itu namanya Mail. Mail itu dia korban kebakaran.
Cuman bukan kebakaran di mall itu Kak. Jadi mungkin dia tuh korban kebakaran dari suatu tempat terus dikirimnya dipindahin ke mall ini, ke gedung tua ini gitu. Atau salah kirim, orang juga nggak tahu kan, ngebuangnya mungkin ya makhluk itu. Mail tuh masih kecil, sekitar umur 6 tahunan lah. Cuman dia tuh kulitnya kayak kebakar, hitam, serem Kak, mukanya serem. Setengahnya tuh kayak hancur gitu. Nah habis itu kesurupan Mail. Tapi sebelum kesurupan ini, temen aku kan digangguin. Jadi dia lagi istirahat di loker cowok. Istirahat di loker cowok, lagi tiduran biasa. Nah katanya ada anak kecil di depan dia, serem banget ngeliatin dia. Sampai temen aku nggak bisa gerak. Sampai nggak bisa gerak, akhirnya kayak gemeteran, manggil-manggil orang juga katanya nggak dengar orang itu gitu kan. Terus untungnya tuh dia bisa ngetik Kak, ngetik handphone gitu kan, sama nelfon. Akhirnya atasan aku naik ke atas buat ngetempak dia gitu. Terus dia langsung cerita kalau di situ tadi ada anak kecil, serem banget. Dia nggak bisa gerak sama sekali. Pokoknya pas atasan aku ke atas itu udah hilang anak kecilnya. Dan udah ditepak juga teman aku biar kayak nggak kaku. Nah after itu, pokoknya beberapa hari setelah itu, aku yang kesurupan. Kesurupan yang namanya Mail itu. Ternyata anak kecil itu yang digangguin teman aku namanya Mail. Kalau kesurupan Mail itu dia jahil Kak. Awalnya jahil sama aku kayak iseng gitu kan. Terus dia nangis-nangis, dia minta main sama aku. Aku nggak bisa dong main sama dia karena kan beda alam juga kan. Nah tapi kata teman aku tuh di situ aku bener-bener serem banget kayak ngereok gitu loh, kayak bener-bener cengkramannya tuh keras banget. Tapi yang aku lihat, jadi tuh sukma aku tuh kayak ditukar Kak. Aku ngerasa pas aku kesurupan itu, aku nggak kesurupan. Aku ada di pojok itu lagi diem, lagi ngeliatin si Mail itu lagi dipegang-pegang sama temen aku. Jadi kayak tuker gimana ya? Cuman temen aku ngelihat itu aku yang dipegang kan. Cuman aku ngelihat akunya lagi duduk. Aku ngerasa diri aku lagi duduk. Yang dipegang itu si Mail. Gitu. Nah setelah itu panggillah orang pintar, orang office manajemen mall itu kan. Akhirnya dipanggil ke orang manajemennya. Terus akhirnya aku bacain doa, terus dikeluarin lah sama dia. Terus aku ceritain, ya itu namanya Mail, aku gituin kan. Dia masih kecil, dia mau ngajak aku main, cuman aku nggak bisa, aku gituin. Nah setelah itu, yaudah kayak aman-aman aja tuh udah kondisinya Kak. Terus ya itu Mail tuh sukanya ada di bawah, mondar-mandir. Nah pokoknya Mail dikeluarin dulu Kak. Masuklah si Dini ke tubuh aku. Jadi ngasih pesan ke teman-teman aku kayak kalian jangan istirahat di bawah, kalian istirahatnya di sini aja. Soalnya si Dini sendirian di sini karena yang di bawah tuh pada ke atas semua. Karena kan loker itu tempatnya Dini, katanya itu. Dia nggak mau dia di sini diusilin, katanya gitu. Dia nggak mau tempat dia diganggu-ganggu. Dia pengen di sini tuh rame gitu. Gak mau sepi karena yang di bawah itu makhluknya pada ke atas gitu. Nah si Mail ini ternyata ngegangguin si Dini Kak. Mail ngeganggu si Dini, makanya Dini nggak suka Mail ada di situ. Wilayahnya dia diganggu sama yang di bawah. Soalnya Mail ini tuh tempatnya di dalam Audi Kak, dalam Audi, terus sama di basket. Nah, udah setelah after kesurupan, udah tuh Kak. Kemudian atasanku tuh lewat basket itu, dia ngelihat ada anak kecil lewat. Padahal itu masih sepi pagi masih sepi keadaannya kayak biasa sebelum opening gitu kan, kita kan kayak ngecek kan sama ke toilet, nyalain lampu Audi kan. Udah terus atasanku ngelihat katanya ada anak kecil tadi ngelihat gitu. Oh, udah biasa kata atasanku, paling si Mail katanya gitu, paling si Mail. Nah ya udahlah. Keadaanku ya di situ ya biasa aja gitu. Cuman atasanku tuh nggak ngebolehin aku buat sendirian. Akhirnya aku
nggak boleh istirahat sendirian gitu kan, biasanya sendirian kan. Dan akhirnya setelah Dini kasih pesan itu, anak-anak pada di atas lagi Kak buat istirahat, jadi biar tempatnya tuh nggak terlalu sepi gitu kan. Kesurupan keempat Kak, itu aku terakhir bener-bener lagi PMS, aku tidur kayak biasa, terus tiba-tiba aku bangun, aku ada di tangga deket loker, itu lagi ngegelantung gitu loh Kak. Terus habis itu aku pingsan lagi, sadarnya cuma sebentar. Terus akhirnya aku diceritain sama temen aku, dia katanya aku tuh gelantungan di atas, bener-bener cengkramannya nggak bisa dilepas. Itu mungkin kalau misalkan kakiku masuk ke lubang itu satu lagi, itu aku tinggal lompat doang Kak ke bawah, jatuh. Nah akhirnya dipanggil lah atasan aku, yang pertama ngeliat tuh housekeeping, katanya kaget ngeliat aku ngegelantungan di atas gitu kan. Terus teman-teman aku juga buat ngebantu narik, nggak bisa ditarik gara-gara udah cengkramannya keras banget. Akhirnya dibacain doa, disetelin surat-surat. Akhirnya lepas dipindahin ke loker cowok buat ditidurin dulu kan, diistirahatin. Dan pas tiduran aku sempat bangun, aku sadar. Terus tiba-tiba aku pingsan lagi. Pas pingsan tiba-tiba aku bangun tuh langsung lari tuh mau lompat ke tangga, dari tangga itu pengen lompat, terus langsung ditarik, untungnya langsung ketarik sama temen aku. Terus pintunya langsung ditutup kan biar aku nggak lompat, ditarik. Terus abis itu udah tuh kita main tarik-tarikan, kayak aku benar-benar kesurupannya tuh kayak mau turun, mau lompat gitu. Ternyata itu si Mail itu ngajak aku lompat main ke situ. Terus sama temen aku kayak, jangan, dia kan beda alam, kamu nggak bisa ngajak dia lompat, kata temen aku gitu. Udah deh, sampai badanku tuh sakit banget. Itu ada kali setengah jam aku kesurupan Kak. Terus akhirnya panggil ini deh security situ, diobatin. Terus kata security situ, ini mah udah biasa, kata gitu. Udah ya Neng, jangan bengong ya, kata dia gitu. Mungkin orang-orang situ juga udah tahu Kak, kalau misalkan mal itu tuh emang serem gitu, banyak penunggunya gitu, karena kan emang mal tua kan. Ya udah, setelah dari situ akhirnya beberapa bulan kemudian ya aku resign bukan karena itu juga sih, karena aku juga ada kerjaan baru juga gitu kan. Ya udah, dari situ aku nggak pernah main lagi ke situ Kak. Jadi kadang temanku kayak, ya Dini ditinggal, ya Mail ditinggal gitu kan. Terus kata temen aku gitu. Terus habis kayak gitu, ya udah. Nah ada beberapa info temen aku, kayak Nilit, semenjak lu nggak ada, si Dini malah main ke bawah katanya gitu, malah ini gangguin orang. Terus ada foto Dini ikut foto sama anak-anak sekolah. Aku ada fotonya. Ada fotonya. Si Dini. Pas kata temen aku, nih Dini bukan Lid? Iya benar, itu Dini, aku gituin. Masih ada fotonya? Masih ada. Foto dia lagi ikut foto sama anak-anak sekolah. Foto bareng-bareng gitu? Bareng-bareng. Dia munculin diri di situ. Karena mungkin udah nggak ada aku Kak, nggak ada yang bisa diajak main kan di situ, nggak ada yang bisa komunikasi gitu kan. Karena kan di situ yang bisa komunikasi sama dia aku kan. Kayak aku bilang, jangan ganggu, terus kayak kadang dia kayak nemenin aku makan gitu kan. Ya udah, biasa. Sekarang mungkin nggak ada aku, nggak ada temennya, dia nggak ada yang bisa diajak main lagi gitu. Sebenarnya Dini tuh baik gara-gara dia mau ngelindungin aku dari Mail Kak. Karena Mail kan mau ngajak aku lompat mulu kan. Nah yang ngelindungin aku tuh si Dini. Jadi tuh di dalam pas kesurupan itu, si Dini sama Mail tuh ya dia berantem gitu lah, kayak untuk menghalangi Mail buat masuk ke aku lagi gitu. Jadi makanya masuk ke aku tuh setelah Mail selalu Dini gitu. Udah setelah itu pas dari sana ya udah, paling kayak temen aku aja kayak ngasih tahu nih si Dini sendirian. Terus juga kayak nih si Mail nih ganggu banget katanya gitu. Pintu lift kan itu nggak pernah dibuka ya Kak. Nah pintu lift yang di bioskop tuh kadang suka kebuka tutup, kerjaannya Mail gitu. Ngeri banget ya.
Ya lumayan. Kerja di situ berarti beras uji nyali ya? Berasa uji nyali sebetulnya bener sih. Kalau kalau masuk pagi. Iya. Gitu. Oke nih, Kak Lydia. Ini kan selama 2 tahun nih Iya. kerja di salah satu bioskop di daerah Jawa Barat lah ya. Jawa Barat nih luas banget nih. Gue nggak tahu nih bioskopnya di daerah mana. Dan mall ini masih aktif nih mall. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih. Bioskopnya masih ada. Bioskopnya masih ada. Oh. Kan katanya bangunan ini bangunan tua ya. Itu kata siapa? Kata ini sih yang orang-orang di sana, kayak misalkan pihak security. Oke, yang udah lama-lama kerja di situ udah ya. lama kerja di situ. Maksudnya kan bangunan tua Kak. Bangunan udah lama banget kan mall itu. Gitu. Oke. Nah, kali dia kan mendapatkan senior-senior yang maksudnya udah lama lah ya kerja di bioskop tersebut gitu. Dan mungkin dari atasannya kali dia juga udah lama lah kerja di situ, dan kali dia kan baru ya. Sebelumnya pas pertama kali masuk kan 1 minggu itu nggak terjadi apa-apa tuh. Nah, kejadian awal itu di minggu kedua gitu. Di minggu kedua. Di minggu kedua kan. Berarti minggu pertama nggak kejadian apa-apa. Enggak. Nah, sempat dapat cerita nggak sih dari senior-senior atau teman-teman? Enggak. Sebelumnya enggak. Sama sekali. Sama sekali enggak cerita apa-apa. Tertutup semua. Tertutup. Okay, Jadi pas aku udah digangguin, mereka baru cerita. Oh. Awalnya tuh kayak jangan cerita nanti pada takut gitu. Nah, pas minggu pertama emang masuk middle atau middle terus Kak, karena kan masih baru. Jadi kayak middle jam 11. Jam 11 ya? Pulang jam 9 gitu. Oh. Jadi ya middle terus pas. Nggak pernah dapat closing? Belum dapat closing lagi. Sampai resign pun nggak sampai? Oh, kalau resign mah dapat closing Kak. Oh, okay. Aku kadang masuk malah selalu ditempatin di closing. Kayak buat ngitung-ngitung barang. Ya, gitu. Berarti kejadian itu paling banyak di closing apa pas di opening itu? Opening sama closing. Kalau middle enggak. Opening sama closing. Kalau opening kejadiannya pasti selalu pagi. Kalau closing tuh kejadiannya pas saat aku break. Aku break kan pasti selalu jam 6. Ya pas maghrib itu ya? Jam maghrib, nah iya setiap itu. Oh, oke. Berarti paling banyak pas closing itu? Pas closing. Iya, pas closing. Oke. Nah, kalau misalnya closing berapa orang sih? Closing itu kita bertiga. Soalnya kan bioskop itu gede. Iya. Bertiga itu sebagai kasir atau? Jadi staff 2 sama atasanku 1. Udah. Terus sisanya housekeeping kayak 2 orang doang, udah. Berlima lah. Oke. Nah, yang jagain apa? Pintu studio? Nggak ada, kan bioskopnya itu dia nggak ada yang jagain pintu. Maksudnya? Kalau misalnya tamu mau masuk ke studio udah masuk aja gitu? Iya, masuk aja. Oh, nggak ada yang jagain? Nggak ada yang jagain. Oh, waktu itu soalnya gue pernah nonton di bioskop ada tuh, maksudnya yang di depan itu yang buat nyobek-nyobekin tiket. Nah, itu bioskopnya itu beda. Bukan yang itu. Di bioskop itu, kalau misalkan kita mau masuk ke dalam Audi, ada 1 meja. Itu ada yang jaga juga Kak. Yang jaga buat cek tiket. Oh, yang buat nyobekin itu? Iya, itu. Paling cuma di situ aja sih Kak yang jaga. Setelahnya ke dalam ya udah bebas, dia mau ke toilet, dia mau main basket, dia mau nunggu Audinya gitu kan, nunggu Audi masuk ya udah di dalam. Jadi kalau misalkan Audi udah kebuka, misalkan Audi 3 udah buka nih, ya udah yang bagian depan sobek tiket tinggal diteriakin aja. Kalau misalkan ngasih tahu, teriak tuh kayak info kalau misalkan Audi ini udah kebuka gitu. Iya, dipakai toa ya? Enggak. Diinfoinnya? Enggak pakai toa. Terus? Dia kita teriak. Oh, teriak? Teriak pakai, woi gitu? Misal kayak, Audi ini silakan gitu. Oh, oke. Wah, ini nggak nyangka sih. Berarti di bioskop itu bener-bener serem ya? Ya, serem. Soalnya setiap bioskop. Soalnya setiap gue nonton tuh, kalau misalnya biasa gue nonton tuh jam berapa ya? Kalau misalnya itu jam 10, terakhir jam berapa sih kalau film itu? Terakhir itu film kalau misalkan mulainya itu tuh di jam 8:30 itu kadang masih ada. Jam 10 ada nggak? Paling selesainya tuh jam 10 kita nggak ada sih Kak. Oh, nggak ada jam 10 nggak ada. 8:30. 8:30 atau jam 9. Oh. Nah, pokoknya selesai itu paling lama di jam 12. Iya. Soalnya waktu itu gue nonton, gue lupa itu jam 9 atau jam 10 gitu. Pokoknya kelar-kelarnya itu jam 11:30.
11:30. Iya, kelar-kelar itu pokoknya jam 11:30 atau jam 11 gitu. Pokoknya akses maksudnya kayak lift itu udah mati, terus ya. Yang tangga itu juga udah mati gitu kan. Nah itu gue pengen ngencing gitu kan di toilet si tempat bioskop itu. Ya saking gelapnya. Ya gue nggak tahu kenapa bisa digelapin. Kan soalnya masih ada tamu nih. Ya kenapa harus digelapin gitu. Jadi kan menambah rasa takut itu bakal muncul. Makanya gue nggak jadi tuh ke toilet tuh pada waktu itu. Sebenarnya tempat bioskopnya beda-beda sih Kak. Kalau di tempat aku, itu nyematiin lampu setelah customer itu udah keluar semua. Baru dimatiin lampu Baru semuanya? dimatiin lampu. Oh, oke. Jadi customer selesai mau ke toilet ya masih terang gitu. Iya, soalnya gue waktu itu gue lupa di mall mana gitu. Gue kelar nonton bioskop itu bener-bener gelap. Bener-bener gelap. Dan keluarnya itu nggak dari pintu yang biasa yang kaca itu. Keluar itu dari pintu samping. Oh, sih ya. Itu gue nggak tahu emang karena pegawainya pengen buru-buru pulang cepet atau gimana, gue nggak tahu ya. Soalnya kan ya di dalam itu masih ada customer gitu kan, masih ada tamu. Itu. Oke. Wah, ternyata serem ini ya kisahnya. Sebenarnya bioskop lumayan serem. Oke. Nah, kali dia kan lu kerja di situ pasti mempunyai banyak temen nih ya. Banyak temen lu yang tahu waktu itu lu sempat kerja di situ atau sesudah lu kerja di situ. Ada nggak sih salah satu temen lu atau dari tamu ini yang pernah ngalamin gangguan ekstrim juga? Itu temen aku lagi keadaan sakit di loker. Dia lagi tiduran. Itu dia lagi tidur, bangun ada makhluk yang dibilang kunti kayang itu muncul di depan muka dia, Kak. Jadi mukanya setengah tengkorak, setengah muka dia hancur. Setengah tengkorak? Setengahnya hancur. Maksudnya hancur itu masih ada kulitnya? Masih ada kulitnya, cuman kayak berantakan aja gitu. Cuman setengahnya lagi ya tengkorak. Itu benar-benar dia shock langsung. Terus cerita ke aku. Ceritanya ke aku doang. Oke. Nah pas lu kerja di situ ada nggak sih tamu yang mengalami hal horor? Kalau tamu sih sejauh ini nggak ada yang info ke kita ya. Kalau misalkan emang kayak ngerasain sesuatu. Cuman ada temennya cowok aku, Kak. Temen cowok aku tuh jadi ceritanya dia nonton di di bioskop itu kan. Di bioskop itu. Terus dia cerita ke cowok aku karena mereka lagi membahas tentang bioskop itu. Kayak bioskop ini serem banget tau ternyata gitu-gitu. Nah ternyata temannya cowokku tuh bilang kayak, iya bang, gue juga ngerasain katanya. Pas gue mau masuk ke Audi, itu pas gue ngeliat ke atas, pas di dalam Audi itu pas lihat ke atas, gue ngeliat kayak, kok ada anak kecil duduk ya, gitu. Sedangkan di situ posisi gelap, maksudnya gelap, belum ada yang masuk ke dalam itu kecuali dia. Terus ada yang anak kecil, Kak, dia ngeliat ada orang duduk di atas. Terus habis itu dia keluar lagi. Terus masuk tuh. Pas masuk, dia duduk di tempat dia yang dudukin nih, Kak, ceritanya. Dia mau ngambil minuman. Kan kalau di bangku bioskop kan ada tuh tempat yang buat naruh minuman, Kak. Di sela-sela kan. Dia mau ngambil minuman, tiba-tiba dia ngeliat kayak narik rambut. Maksudnya narik rambut? Dia ngeliat rambut kayak gitu. Padahal tuh gak ada rambut tadinya. Terus habis itu dia langsung merinding gitu katanya. Kayak ini serem banget sih ini bioskop katanya gitu. Habis itu dia katanya nggak sampai film selesai dia pulang. Oke. Tapi ada nggak sih yang ketika customer ini lagi nonton di salah satu studio gitu di film ya film apa aja? Itu kalau sampai kesurupan itu ada nggak sih? Oh, itu sih aku dengar cerita dong ya, Kak, pas sebelum aku kerja di situ. Jadi ada pernah customer kesurupan. Di bioskop itu? Iya, pas filmnya film horor. Itu tuh di Itu beneran atau maksudnya buat gimmick belakang? Beneran, Kak. Itu kalau nggak salah di studio 9 di paling ujung yang paling serem studionya. Beneran kesurupan? Bener kesurupan. Gitu. Bisa sampai segitunya ya? Ya gitu lah, Kak. Kadang di dalam studio aja tuh kita digangguin gitu. Oh iya, ada juga housekeeping aku. Jadi pas dia lagi bersihin dalam Audi, itu kan dia sendirian, ya kan? Nah,
Terus atasan aku ngeliat di CCTV kalau dia tuh lagi megang sapu, lagi marah-marah. Siapanya? Housekeeping itu. Oke. Lagi marah-marah. Terus pas dia keluar ditanya sama atasan aku kayak, lu ngapain marah-marah sendirian megang-megang sapu, lu ngangkat-ngangkat sapu. Terus kata housekeeping itu bilang, lah saya ngomong sama si A, Pak. Lagi si A kerjanya nggak bener, katanya gitu. Seorang saya bertiga kok di dalam sama si A, si B, katanya gitu. Lah, si A aja udah resign, si B aja kagak udah nggak di sini lagi. Lah, terus saya bener tadi saya marah-marahin dia kerjanya nggak bener, katanya gitu. Lalu sendirian di CCTV ya marah-marah, katanya gitu. Oh, berarti di ruangan studio itu pasti ada CCTV? Iya, ada CCTV pasti Kak. Jadi di ruang office itu kita bisa mantau CCTV Di setiap studio 1, 2, 3, 4, 5? Iya, semua ada CCTV. Jadi kita selalu mantau di dalam. Oh, berarti kalau misalnya yang kejadian asusila yang di bioskop itu pasti ketahuan? Pasti ketahuan. Banyak sih sebenarnya pasti ketahuan. Anjir, baru tahu gua. Kita ngelihat pasti kan CCTV-nya di belakang, di pojok. Depan layar Kak, di layar nih kan layar nih. Nah, CCTV-nya di sini. Samping layar. Pernah ngeliat gak sih kayak warna merah-merah gitu? Iya, itu CCTV-nya. Emang kelihatan kan gelap? Kelihatan nggak? Kan pakai yang ini apa? Infrared gitu? Iya, infrared. Oh, oke. Kelihatan. Jadi orang ngelakuin apapun juga bakal ketahuan. Asusila gitu yang di pojok kanan atas gitu yang biasanya tuh ya? Tuh kayak gitu kalau misalkan udah berlebihan ya kita tegur. Kita yang negur. Oh, tapi nggak pernah diviralin? Enggak, karena kan ya itu kan pasti nanti bermasalah ke perusahaan juga Kak, kalau misalnya diviralin kan. Oke, tapi kan emang maksudnya kita kayak tahu sendiri aja, nyimpen sendiri kalau orang ini tuh kayak gini gitu. Iya. Maksudnya kan tapi udah pernah tahu, maksudnya udah pada tahu gitu. Maksudnya kalau bioskop itu buat tempat orang-orang ABG yang mencari situasi nyaman lah gitu kan, dan benar-benar aman. Oke, tapi ada nggak sih sampai parah gitu asusilanya? Pernah. Ada, itu pas di jam malam sih Kak. Iya, pastilah. Di jam malam pas closing itu ada. Maksudnya bener-bener sampai ada yang bener buka baju. Bercanda lu, seriusan? Bener seriusan. Terus gimana tuh? Ya udah, lagi juga itu film mau selesai. Kita pas ngecek pas film mau selesai. Terus ya mau ditegur juga, ya udah filmnya mau selesai gitu kan. Ya udah. Terus pernah juga ya buka baju juga sih, nggak sampai full, kayak setengah doang. Itu sempet aku yang negur sih. Itu pas di pertengahan film. Nah kan yang nonton pasti ada orang, maksudnya rame gitu. Ya dia nggak peduli Kak, orang itu. Kalau misalnya kayak gitu mah. Iya juga sih, bingung juga sih gue mau orang. Iya. Ya mencari kesempatan gitu. Iya, paling kayak gitu yang kita tegur-tegur tuh yang udah parah sih. Kalau misalnya kayak biasa susila yang biasa kayak ciuman biasa mah ya udah. Iya, itu gitu masih kan. Ya tapi tetap nggak boleh lah ya. Iya, cuman kalau misalkan udah sampai buka baju, sampai yang berlebihan itu kita tegur. Pernah aku negur sih. Negur yang benar-benar buka baju, itu bajunya masih belum ditutup. Ceweknya? Ceweknya. Wah, parah banget sih. Ya gitulah. Oke nih, kali dia nih, terima kasih banget nih. Lu udah mau membagikan sebuah kisah nih waktu jadi pegawai di salah satu bioskop yang ada di Jawa Barat. Ini bener-bener nggak boleh disebutin bioskopnya? Nggak boleh. Oke, kenapa? Ya sebenarnya masih berjalan juga kan bioskopnya. Terus juga perusahaan besar, iya. jadi ya. Ngerinya kena impact lah gitu ya. Oke. Tapi emang dimanapun kita berada pasti ada, maksudnya ada hal-hal yang gaibnya lah. Iya. Pasti itu mau di tempat. Aku juga sebelum cerita juga aku minta izin dulu sih Kak. Oh udah sempat minta izin. Oke. Oke nih kali dia sebelum mengakhiri cerita punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang ada di rumah nonton cerita kisah lu pada malam kali ini? Buat teman-teman, kalau kalian ngalamin kayak aku, ya kalian cukup jaga sikap aja dimana kalian pun berada. Ya pokoknya jangan lupa lah kalian selalu berdoa dalam lindungan Tuhan. Oke, ya itu sopan santun yang harus dijaga ya. Harus dijaga ya. Kayak apalagi yang berbuat asusila di bioskop itu, wah itu ya, jangan dah, jangan. Bisa, jangan. Iya, mendingan ya di tempat yang lain aja lah. Justru malah mengundang ya Kak. Benar juga sih. Oke, kali dia sekali lagi terima kasih sudah mau membagikan sebuah kisahnya.
Gua Nardi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.